Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, ya. Yaitu kemarin kan kita sudah membahas terkait pemilihan. Sekarang kita akan bahas terkait lanjutannya, yaitu perencanaan, dan juga kita singgung terkait evaluasi. Sebenarnya nanti ini mungkin nggak terlalu banyak teori ya, nanti langsung banyak kayak semacam tutorial gitu aja, karena emang kalau teori tidak terlalu banyak yang bisa diajarkan terkait dua hal ini. Oke, mungkin langsung aja kita masuk. Mungkin kembali ke siklus manajemen farmasi ini, ya. Ada pemilihan, pengadaan, distribusi, dan pemakaian. Di sini kalau kita lihat perencanaan adalah yang di lingkaran kanan ini. Di antara pengadaan dan pemilihan itu adalah perencanaan. Perencanaan itu apa? Ya mudah ya. Perencanaan itu ya intinya menghitung jumlah obat atau perbekalan farmasi yang akan dibeli atau diadakan. Di sini perencanaan itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab farmasi. Jadi di sini memang kemarin kan pemilihan memang lebih banyak peran dokter ya. Jadi farmasi cuma untuk mengevaluasi. Nah, di perencanaan dan juga evaluasi itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab farmasi. Yang tugas-tugas ngitung dan ini ya farmasi, nggak ada yang lain lagi. Mungkin yang lain akan membantu memberikan data, tapi tetap ujung-ujungnya yang merencanakan adalah farmasi. Nah, di sini mungkin kurang lebih sama ya seperti pemilihan. Jadi memang ada standar bakunya perencanaan yang baik seperti apa-apa di Permenkes ada. Cuman pelaksanaan di lapangan memang fleksibel sekali mengikuti kondisi lapangan. Jadi tidak selalu hasil akhirnya kita hitung itu akan menjadi angka yang fix di lapangan gitu. Semuanya tetap menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, kemarin kita juga membahas ya, kenapa kok kita langsung pelajari sesuatu. Nah, untuk di materi kali ini jawabannya simple. Ini dia, uang alias duit. Nah, memang perencanaan itu hubungannya lebih terkaitnya dengan keuangan ya, finansial, karena dengan kita merencanakan sesuatu kan nanti kita berarti merencanakan membeli sesuatu. Ya kalau emang perencanaannya bagus ya, yang dibeli tentunya akan terjual dengan baik karena kan jumlahnya udah pas. Tapi kalau kita perencanaannya kurang bagus, mungkin terlalu banyak ya nanti tombol, kebanyakan stoknya, terlalu sedikit jika nanti beli terus berkali-kali, itu jika dapat harga yang lebih mahal, ujung-ujungnya juga merugi. Nah, jadi di sini perencanaan hubungannya terkait sekali dengan keuangan atau finansial. Lalu untuk metode perencanaannya mungkin teman-teman juga Pak, semuanya ada di Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Itu semuanya sudah ada, dan mungkin kalau sebenarnya teman-teman baca itu udah mencakup semuanya ya, tapi di sini saya berikan sedikit gambaran aja. Di sini kalau di Permenkes teman-teman akan menemukan beberapa pilihan metode, ada konsumsi, epidemiologi atau morbiditas, proxy consumption, dan juga metode kombinasi. Mungkin proxy consumption di sini mungkin nomor 3 dulu aja ya, karena yang paling singkat. Proxy itu artinya kita melihat punya orang lain. Jadi anggaplah kita nyontek atau nyindik datanya dari rumah sakit lain atau klinik lain, itu yang dinamakan proxy consumption. Itu biasanya dilakukan apabila memang kita rumah sakit yang baru atau mungkin datanya kurang lengkap gitu ya, sehingga kita mau nggak mau harus minjem data dari tempat lain, entah dari puskesmas atau dari rumah sakit yang lain atau mungkin dari data sumber yang lain lagi. Intinya adalah dia melihat data konsumsi dari pihak lain gitu. Itu nomor 3. Kita nggak akan bahas itu, kita akan bahasnya yang 1 sama 2, karena kalau kombinasi juga nanti nggak ada rumus fix juga, sehingga nanti fleksibel sekali. Kita akan bahas nomor 1, nomor 2 aja, konsumsi dan epidemiologi. Nah, di sini pemilihan metode berdasarkan pada kebutuhan dan model masing-masing rumah sakit. Sebenarnya paling umum yang digunakan adalah metode konsumsi nomor 1, tapi juga ada juga yang rumah sakit yang menggunakan epidemiologi, tapi saya kurang tahu di mana. Semua rumah sakit yang saya tahu menggunakan metode konsumsi, tapi memang mungkin untuk puskesmas atau untuk rumah sakit yang khusus gitu ya, misalkan katakanlah puskesmas ini kan obatnya sudah fix ya, pemilihan obatnya sudah fix,
sehingga nanti kalau emang perencanaannya akan diatur berdasarkan penyakit yang paling banyak diderita masyarakat. Kalau emang obat yang penyakit yang paling banyak ya DM, ya mau nggak mau obat DM-nya akan diperbanyak gitu. Nanti jadi ini lagi-lagi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, fleksibel kalau perencanaan. Itu mungkin kalau terkait perbandingan metodenya ya mungkin sudah disinggung sedikit tadi. Kalau untuk metode konsumsi ini emang sebenarnya ini ya dari pengamatan saya dia paling banyak digunakan karena memang paling simple, paling mudah dilaksanakan ya. Tapi memang dia memerlukan data penggunaan obat yang lengkap dan rutin diperbarui. Jadi nggak bisa kita mengandalkan satu data saja. Misalnya katakanlah data tahun 2017 dipakai untuk menghitung 2018, 19, 20 nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya harus rutin diupdate terus. Jadi lihat membuat perencanaan 2018, lihat data 2017. Data 2019 perencanaannya ya lihat data 2018. Mungkin seperti itu kalau konsumsi. Terus lalu untuk morbiditas bagaimana? Nah, di sini digunakan apabila situasi atau kondisinya mengharuskan. Jadi katakanlah ini kita suatu puskesmas gitu ingin mempersiapkan stok obat TB katakanlah ya, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu kan memang mau nggak mau kita nggak bisa memprediksi ya, nggak bisa memprediksi bukan prediksi ya, kita nggak bisa menentukan menyediakan obat TB ya berdasarkan kemarin pakai berapa, nggak bisa begitu. Karena namanya morbiditas gini kita harus selain kayak mengekstrapolasi gitu. Ekstrapolasi itu kayak kita cuma punya beberapa data dikit doang tapi nanti dianggap kayak jadi banyak gitu. Jadi misalnya katakanlah ini ada, menurut perhitungan kita ada 1000 kasus katakanlah. Nah, 1000 kasus ini perlu obat berapa banyak, nanti dikali-kali. Nanti perhitungannya ada. Tapi intinya adalah kalau morbiditas dia nanti patokannya bukan pemakaian kemarin tapi adalah data kasus-kasus yang sedang dihadapi. Dan itu juga di sini kan data rawan berubah ya, namanya juga penyakit kan kadang ada kadang enggak, apalagi penyakit infeksi gitu kan musiman istilahnya ya. Di sini data rawan berubah dan karena perkembangan penyakit dan kondisi masyarakat. Jadi emang paling enak sebenarnya konsumsi. Bahkan tadi saya mengutarakan puskesmas menggunakan morbiditas, sebenarnya pun puskesmas juga menggunakannya konsumsi. Tapi untuk kasus-kasus tertentu dan kalau emang ada penyesuaian nanti mungkin mereka menggunakan konsumsi lalu nanti disesuaikan dengan kasus-kasus yang ada, jadi sehingga menggunakan konsumsi nanti menggunakan metode campuran mix count. Dan untuk yang perencanaan mungkin singkat aja ya, nggak usah terlalu panjang karena nanti ini juga mudah. Nanti yang agak lebih ribet yang evaluasi. Untuk cara menghitung rencana kebutuhan selama setahun dengan metode konsumsi gampang. Ini rumusnya ada di sini ya. A sama dengan B plus C plus D kurangi E. Itu rumus dari Permenkes ya, gak usah dipertanyakan kok harus pakai huruf A, harus pakai huruf B, watt naik gitu ya. Yang penting rumusnya umumnya seperti ini. Jadi di sini A itu adalah rencana kebutuhannya kita setahun. Nanti kalau misalnya kita ada dapat angka ini, nanti kalau memang mau pengadaan ya nanti tinggal menyesuaikan dari rencana ini. Ya kalau memang mau beli untuk sebulan ya tinggal hasil A nya nanti dibagi 12. Kalau mau beli untuk seminggu ya A nya nanti dibagi berapa, 1 tahun berapa minggu, 52 minggu ya bagi 52 dan seterusnya. Itu terus untuk stok kerja itu hasil dari pemakaian tahun kemarin gitu ya. Jadi katakanlah kalau emang kemarin setahun menggunakan ini tadi, mungkin di soal jika udah ada, kalau di tahun kemarin digunakan 150.000 kapsul ya berarti B ini 150.000 kapsul itu. Terus C itu adalah buffer atau cadangan stok ya, tentunya kita nggak mau sampai kosong blong ya, meskipun memang sebenarnya idealnya ngepas, tapi karena kita namanya juga penyedia kesehatan kita harus punya ya, jangan sampai obat-obat penting gitu sampai kosong, kecuali kayak emang obat-obat yang nggak keluar nanti mungkin masuk ke kategori evaluasi berikutnya. Tapi nanti untuk obat-obat secara umum pasti ada buffer atau cadangan stoknya. Kalau dari Permenkes biasanya menyarankan 10-20%, tapi lagi-lagi itu menyesuaikan kapasitas penyimpanan
masing-masing dan juga kemampuan pengadaannya bagaimana. Tapi diusahakan selalu ada buffer karena untuk menghindari kekosongan obat. Lalu untuk yang D itu lead time stock. Jadi kan kalau misalnya mungkin di Pulau Jawa nggak terlalu kerasa ya, karena kebanyakan PPF itu kan dekat-dekat dan di tiap provinsi ada gitu. Jadi kalau pesan pagi sore biasanya udah datang, pesan atau enggak pesan pagi siang atau malamnya udah datang. Tapi kan kalau mungkin di rumah sakit yang agak pelosok, kadang-kadang kan transportnya agak susah sehingga pesannya bisa nunggu sebulan dulu baru datang, itu bisa. Dan juga kalau untuk puskesmas atau rumah sakit pemerintah gitu kan kadang-kadang mereka juga disuplai obatnya nggak bisa beli sendiri, harus lewat harus lewat gudang farmasi dari pemerintah gitu ya. Jadi kayak gitu kan kita harus melaporkan dulu kebutuhan berapa, nanti baru dibagi, dijatah, terus suruh ngambil gitu di gudang farmasinya. Ya itu juga kadang-kadang menunggu dulu agak lama, bisa sampai sebulanan, sehingga ada lead time nanti penunggu. Jadi waktu antara barang dipesan dan barang datang. Nah kan karena ada waktu itu, mau nggak mau harus ada barangnya kan selama nunggu barangnya datang itu. Jadi kalau kita pesan hari ini baru datang minggu depan, ya untuk seminggu itu harus ada stok yang bisa mengcover sampai barang yang dipesan itu datang. Terus untuk yang E, sisa sebelumnya mungkin ya sisa ya. Ini kok cara penghitungannya gampang ya. Ini mungkin ada contoh. Di sini akan dihitung rencana kebutuhan Cefixim untuk tahun 2020. Jadi ceritanya masih di awal-awal tahun gitu ya. Dari data pada 2019 digunakan 150.000 kapsul. Oke, masuk ke ini yang angka B ya, udah dikasih warna. Sisa di gudang sekarang tinggal 400 saja. Oke, nanti masuk ke E. Di sini ceritanya adalah karena gudangnya atau penyimpanannya kecil, buffer stoknya cuma 5%, jadi 5% ini kita kalikan sama stok kerjanya ya, jadi yang dikalikan yang B ini tadi. Jadi kita kalikan 5%, jadi 150.000 dapatlah 7.500. Terus untuk lead time, karena ini ceritanya dekat dengan PPF, delivery cepat, nggak nunggak bayar, jadi istilahnya barangnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi lead time cuma sehari, kita ambil sehari dari setahun, kalikan 150.000, dapatlah cuma 410 aja. Ini cuma misalkan lah ya, mungkin kalau Cefixim sampai keluar 150.000 kapsul mungkin agak terlalu berlebihan, itu mungkin harus disoroti itu. Tapi ini cuma untuk contoh aja. Jadi kebutuhannya kita dapatkan untuk setahun adalah 157 ribuan kapsul. Ini untuk kebutuhan 2020. Mungkin nanti kalau butuh untuk sebulan berapa, tinggal ini dibagi 12. Mungkin begitu aja. Yang berikutnya ini sebenarnya sama, cuma mungkin agak sedikit saya ganti skenario nya. Stok kerja sama, sisa sama, cuma di sini buffernya dibesarkan jadi 20%. Sampai jadi kalau 20% lebih banyak ya, 30.000 kapsul, tapi dia buffer besar karena PPV jauh, lead time bisa sampai sebulan. Nanti kira-kira berarti ya 1/12 gitu ya, mungkin ini agak terlalu berlipat, 1/12 aja gitu, 1/12 dari 150.000 jadilah kira-kira 12 ribuan gitu ya, dihitung. Nah kan nanti terasa beda banget kan, bedanya sampai 40.000 sendiri, cuma gara-gara PPF jauh dan juga buffer gede. Itu terkait metode konsumsi, secara kurang lebih nggak terlalu belibet, to the point ya. Pokoknya intinya adalah menghitung rencana berdasarkan kemarin makanya berapa, udah selesai. Nah kalau yang morbiditas ini agak sedikit belibet. Jadi di sini rencana kebutuhan setahun itu dihitung berdasarkan total penggunaan obat pada tiap kasus. Misalkan kalau Cefixim lagi, Cefixim itu kan antibiotik biasanya untuk beberapa infeksi saluran pernafasan atau saluran kemih. Nah di sini rumusnya akan berubah sedikit, jadi A itu sama dengan B plus B plus B plus B. B itu adalah total penggunaan obat dari setiap kasus. Nanti cara ngitung B itu ya gampang, tinggal kejadian suatu kasus berapa pada setahun itu dikali ya terapinya nyuruh pakai berapa gitu. Jadi kalau di sini kasusnya udah dihitung ya, mungkin anggaplah kalau sinusitis ada, ini bukan ini maksudnya ini adalah dari
total penggunaan obat nih maksudnya, bukan butuh. Kira-kira 12.000 ini didapatkan dari ini ya, misalkan kasusnya setahun kalau sinusitis itu 1.200 dan terapinya kan 2 kali sehari selama 5 hari, jadi katakanlah 1.200 kali 10 jadilah 12.000. Untuk yang lain mungkin hitungannya ya kurang lebih seperti itu, melihat dari terapinya bagaimana dan juga durasinya gimana, kasus tahunnya berapa. Ini langsung aja di misalkan udah ketemu ini ya, jadilah kebutuhan setahun cuma butuh 84.000. Itu untuk metode morbiditas. Jadi simple, nggak terlalu, sebenarnya simple, cuma nanti pelaksanaannya akan susah. Karena apa? Ini kan kita ngitung kasar ya, berdasarkan standar aja, 2 kali sehari sama 5 hari. Padahal mungkin ada beberapa infeksi yang katakanlah resisten, dan juga mungkin ada obat yang belum sampai terapi udah di stop atau diganti yang lain. Nah, kayak gini kan kadang-kadang kasusnya juga membuat kabur juga ya. Misalnya kan katakanlah ini kan kita membahas ISK itu padahal sekarang kan banyak bakteri yang sudah mulai resisten sama antibiotik Cefixim ini ya. Jadi ya kalau misalnya kita pakai rumus ini sebenarnya nggak berlaku, harusnya kan obatnya ganti kan, bukan Cefixim karena udah resisten. Makanya nanti agak repot karena banyak faktor yang mempengaruhi di morbiditas ini. Mungkin itu untuk metode perencanaan, nggak terlalu belibet, cuma berapa, 6 slide cuma 6 slide. Nah, nanti mungkin ini untuk sebagai gambaran aja. Nanti teman-teman kalau emang bekerja di rumah sakit dan ngurusi logistik, ya urusannya nanti seperti urusannya sama ini nanti. Dan ini kan kebetulan saya cuma menyajikan satu contoh. Bayangkan nanti kalau teman-teman memegang suatu rumah sakit yang mungkin agak besar, kelas B atau kelas C gitu, yang jumlah jenis obatnya bisa sampai berapa ribu gitu, baru kerasa pusingnya nanti. Tapi itu nanti ya, kalau misalnya kuliah kan yang gampang-gampang dulu. Nanti kalau misalnya dari awal susah ya nanti pada pusing semua. Nah, kita lanjut ke bab yang kedua ini, evaluasi. Ini mungkin sebenarnya slide-nya banyak tapi cepat-cepat aja karena nanti ada cuma kayak tutorial gitu ya, jadi nggak terlalu lama. Evaluasi, kan tadi tanda panah yang di sebelah kanan ini adalah untuk perencanaan. Nah, evaluasi ada di belakangnya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Pada KFD itu peran farmasi paling utamanya adalah sebagai evaluator, jadi dia yang membawa data evaluasi, sehingga nanti untuk pertimbangan modifikasi formularium selanjutnya. Di sini evaluasi selain untuk pemilihan obat juga untuk perencanaan yang lebih akurat dan juga untuk kontrol persediaan. Kontrol itu bagaimana, misalkan gini ya, ada satu obat yang memang mahal banget dan ada satu obat yang murah banget. Kira-kira kalau misalnya memang mahal banget, kan apakah disimpan di satu lemari yang sama dengan yang murah banget? Kan biasanya enggak ya. Katakanlah ada obat yang satu rawat suhunya cuma harus 2-8 derajat, nggak boleh kebanting, terus setelah dikeluarkan harus segera disuntikkan, dan bandingkan sama paracetamol tablet yang mungkin cuma ditaruh gitu aja di atas lemari gitu, beres sampai bertahun-tahun pun nggak masalah. Nah, itu mungkin seperti itu kontrol persediaan. Dan juga nanti kan harus lebih teliti lagi membelinya, merawatnya dan segala macam itu. Supaya nanti di sini akan dibahas sedikit. Sama seperti perencanaan, evaluasi ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab farmasi, dan evaluasi ini nggak harus dinilai dari aspek ekonomi maupun medik. Jadi selain mikirkan duitnya ya, mikirkan terkait imbasnya pada terapi juga iya. Kenapa sih kita mempelajari evaluasi? Sama seperti yang sebelumnya, karena emang evaluasi dalam perencanaan, dalam manajemen farmasi ini ujung-ujungnya untuk mengefisienkan dana ya. Kalau emang evaluasi ini nggak jalan, otomatis pemilihan dan perencanaan pun nanti juga nggak akan jalan. Dan apalagi nanti kalau teman-teman memegang kendali sebuah farmasi itu di rumah sakit, aset terbesar dari sebuah rumah sakit adalah obat-obatnya. Jadi mau nggak mau ya duit. UUD.
metode evaluasi. Nah, metode yang bisa digunakan di evaluasi sama, ini juga dibahas di Permenkes, semuanya ada. Di sini yang akan kita singgung mungkin ada dua, yaitu ABC atau nama lainnya Pareto ya kalau ABC itu. Lalu VEN. Di sini tuh kalau misalnya teman-teman dalami, ini tuh metode ini bisa nggak cuma berlaku di rumah sakit aja ya. Sebenarnya semua jenis usaha dagang pun bisa. Cuma mungkin karena mungkin VEN kalau yang untuk rumah sakit bakal. Tapi kalau misalnya yang ABC itu sebenarnya jamak digunakan di semua usaha dagang gitu. Jadi nanti kalau teman-teman nggak terlalu meneruskan dunia farmasi untuk mau dodolan apa gitu, nanti mungkin akan kalau saya jualannya banyak dan perlu inventarisir yang lebih bagus gitu, mungkin nanti akan menggunakan ABC. Di sini untuk mengevaluasi aspek ekonomi menggunakan ABC, VEN ini untuk aspek medisnya ya. Jadi kalau udah dianalisis, nanti hasil akhirnya adalah ketemu nih beberapa obat ini kategori ini, obat itu kategori itu, sehingga kalau emang nanti dari kategori ini akan kita temukan obat-obat yang mana yang harus dimonitor dengan ketat dan mana yang nggak perlu dimonitor ketat gitu ya. Sebenarnya cuma gitu aja, tapi kan itu tadi, karena kadang-kadang yang namanya mengelola barang mahal itu juga perlu prioritas ya. Kita tidak bisa memperlakukan semuanya sama, mau nggak mau ada yang sedikit dikorbankan. Misalkan ya itu tadi, kita nggak bisa merawat sebuah paracetamol tablet beda sama satu injeksi obat kanker yang mungkin harganya 10 juta kan pasti beda perlakuannya ya. Mungkin kalau pas megang paracetamol dibanting aja nggak masalah, tapi kalau pas megang vial injeksi 10 juta, wah nanti megangnya pelan-pelan banget kayak slow motion gitu. Gini gitu. Nah, kita perbandingannya mungkin teman-teman sudah dapat teorinya ya di kuliah. Ini mungkin saya review sedikit aja. ABC Pareto ini membagi obat berdasarkan nilai total dari asetnya. Jadi di sini kalau hasil akhirnya kategori ABC ini adalah A, B, C. Jadi A itu adalah yang mewakili 70-80% dari total aset rumah sakit. Yang B itu 10-20% aja, dan C paling kecil 5-10% aja. Lalu untuk yang VEN itu mana ya, tadi sudah mungkin saya belum sampaikan kepanjangannya ya tadi sebelumnya. VEN itu membagi obat berdasarkan urgensi atau kepentingan dari obatnya. VEN itu singkatan ya, V itu vital, E itu essential, N itu non essential. V yang masuk V itu biasanya obat-obat yang life saving dan komponen penting dalam pelayanan rumah sakit. Jadi misalkan kalau di UGD itu kan banyak yang obat life saving, misalnya kayak obat-obat bios atau mungkin apalagi ya, obat-obat apa ya, ya banyak namanya, mungkin obat-obat lambung atau misalnya obat-obat untuk ngatur irama jantung pas lagi serangan gitu kan, life saving ya, itu biasa masuk kategori V. Dan juga dia kalau memang komponen penting pelayanan rumah sakit tersebut, dia juga bisa masuk V. Jadi meskipun nggak life saving, tapi kalau emang integral untuk rumah sakit tersebut ya masuk V. Katakan lagi nih, untuk mungkin nanti akan saya jelaskan juga lebih di slide berikutnya ya. Nah di sini kategori V ini kan dibagi secara subjektif oleh masing-masing rumah sakit ya. Bisa jadi rumah sakit A itu menilai satu obat itu V, tapi untuk di rumah sakit lain cuma levelnya N atau E gitu. Misalkan ini akan tadi saya sambung ya, ada anestesi, nama obatnya propofol, ini kayak obat bios gitu untuk persiapan sebelum operasi gitu ya. Kalau untuk di rumah sakit khusus bedah, ya tentunya pasti harus punya kan ini anestesi ini. Lalu misalnya rumah sakit bedah tapi nggak punya anestesi, terus masa pasiennya suruh melek sambil diokrek-okrek organ dalamnya kan nggak mungkin kan. Nah, tapi kalau misalnya di klinik kecil atau di vaskes tingkat awal yang mungkin nggak ada operasi atau jarang banget operasi, ya mungkin propofol ini menjadi E atau N aja. Sehingga nanti ngapain kita punya ini kan gitu. Toh juga nggak dipakai dan kita nggak akan pakai misalkan gitu. Terus untuk yang contoh kedua ini agak kita balik ya. Misalnya antibiotik tetrasiklin, di sini katakanlah di mana ya, di Pulau Jawa gitu lah. Pulau Jawa itu semua wilayah Pulau Jawa itu bakterinya resisten semua sama tetrasiklin. Ya udah, mau nggak mau rumah sakit
di Pulau Jawa ini akan menggolongkan tetrasikline sebagai golongan N. Dia nggak penting lah, ngapain dipakai uang dia resisten kan. Tapi kalau misalnya emang wilayahnya masih bakteri masih bisa susceptible gitu, ya mungkin masuk golongannya adalah golongan E. Dan kalau emang ada suatu penyakit yang benar-benar sedang mewabah sekali dan obatnya cuma satu-satunya cuma tetrasikline, ini katakanlah misalnya, yaitu bisa dimasukkan kategori V. Jadi di sini adalah pembagiannya nggak ada salah nggak ada benar, cuma kembali lagi kepada kebutuhan dan jenis rumah sakit masing-masing. Nah, ini untuk terkait metode yang kedua ABC, nanti mungkin saya ajarkan di video ini, akan saya ajarkan step by step aja ya. Nanti kalau teman-teman bisa udah download slide-nya, nanti mungkin agak lebih enak, saya sudah screenshotkan, tapi untuk prosesnya nanti bisa lihat di video ini. Jadi intinya adalah nanti kita akan menggolongkan ini tadi ya, menggolongkan semua obat yang kita miliki menjadi kategori A, B, atau C, itu hasil akhirnya. Mungkin kita langsung buka Excel aja. Jadi pertama adalah kita siapkan data lengkap dulu ya. Bentar. Nah, di sini ya, ini adalah ada sekitar apa namanya persediaan barang kita. Ini sebenarnya mana ini belum harusnya di. Nah, gini dulu aja. Buat A sampai Z biar enak. Ini di sini anggaplah data dari rumah sakit ada banyak sekali obatnya. Ini ada 500-an. Ini bagus sekali, ini contohnya dari Pak Indra. Ini kita siapkan dulu nama obat-obat lengkapnya, harga tiap obat, dan stok obatnya tersebut. Kita kalau udah ada datanya, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya, nah kita nanti kan kita udah punya nih data nih, masing-masing obat harganya berapa, stoknya berapa. Nah, kita di sini harus ngitung total nilai aset dari masing-masing obat. Jadi di sini kita balik lagi ke Excel. Ya. Jadi kita akan ngitung harga dari harga total aset lah katakanlah ya. Jadi kita akan total aset. Jadi per obat gitu kita kalau di total ada berapa nilainya gitu ya. Ini gampang, kita tinggal kalikan aja yang harga dikalikan sama stoknya. Selesai, dapat name untuk tablet asetensa ini ya. Di total asetnya kira-kira ada berapa nih? 1.9.800. Nah, kalau udah dihitung satu, mungkin kan ya teman-teman udah, kalau saya udah penampilan Excel gampang ya, tinggal bikin formula sama dengan diklik yang kolom mana yang dipilih, sel mana yang mau dihitung, dikali sel mana yang mau dihitung lagi, terus enter dah. Biar gampang. Nah, kalau udah satu formula ditetapkan, kita tinggal ambil titik di sini, tarik sampai bawah, dan akan secara otomatis akan dihitungkan oleh Excel. Nah, enak, gampang dah. Bayangkan kalau teman-teman harus ngitung ini manual satu-satu kan nangis nanti. Itu untuk total aset. Jadi langkah kedua udah ya. Lalu kalau misalnya udah kita total asetnya, kita urutkan berdasarkan nilai total aset yang paling tinggi. Jadi ngurutkannya bukan abjad, kalau di ABC gini diusahakan dengan total nilai aset tertinggi biar enak nanti. Jadi nanti di paling atas itu nanti adalah yang totalnya paling tinggi, nanti kita urutkan sampai paling rendah. Untuk caranya, kalau ini saya menggunakan Excel yang 2016, jadi mungkin kalau teman-teman layoutnya menunya agak beda, mungkin nanti ya kurang lebih sama, tapi mungkin agak beda tempatnya aja gitu ya. Tapi intinya sebenarnya sama. Jadi ini kita blok dulu semuanya. Yang di blok ini ya, dari obat yang paling atas sampai sini, terus sampai ke bawah. Jadi yang nama obat, harga, stok ini nggak ikut di blok. Ini kita blok semua kalau udah sampai bawah. Ini ada sort and filter. Ini kita custom sort. Nah, ini kita bisa ngurutkan berdasarkan mana yang mau kita urutkan.
bisa urut nama obatnya, bisa urut harganya, stoknya, atau total asetnya. Kita milih yang total aset karena kita pengennya gede ke kecil, ya kita pilih yang largest to smallest. Tara, dah. Ini udah diurutkan ya. Jadi tadi kan atas aset saya udah mungkin hilang ke bawah. Di sini ada Nicolin dan Coamoxiclav di atas paling tinggi total asetnya ya. Dari tadi ternyata kan udah belum tak pindah video nih. Wah, ulangi lagi. Ctrl Z. ulangi lagi. Jadi ini nanti di blok semuanya. Di blok ini kecuali yang nama obat, harga stok telah nggak ikut. Sort and filter, custom sort, total asset, largest to smallest. Nah, udah ya. Ini yang step 3 udah.